Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Vito. Kali ini kita akan membahas mengenai protokol MQTT. Nah, di sini saya akan mendemokan sebuah proyek, yaitu mengeset durasi traffic light menggunakan protokol MQTT. Nah, di mana saya kali ini akan menggunakan broker itu dari Shifter.io. Seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kira-kira nanti kita akan membahas seperti apa saja, lalu apa yang akan kita lakukan, juga source code ya. Seperti biasa, saya akan menjelaskan source code dan juga pembuktian. Nah, seperti itu. Yuk, mari kita cek. Nah, ya teman-teman. Jadi nanti dengan menggunakan protokol MQTT ini, harapannya kita itu dapat mengeset sebuah durasi traffic light. Saya yakin teman-teman sudah pada paham bahwa sebuah lampu traffic light atau lampu merah itu pasti mempunyai durasi tertentu. Misalnya lampu merah itu mempunyai durasi 7 detik, lampu kuning 3 detik, dan juga lampu hijau 10 detik gitu ya. Ini contoh saja. Pada kali ini kita akan mengubah durasinya ya teman-teman. Jadi durasinya itu tidak statis. Bisa saja kita mengubahnya menjadi lebih lama atau menjadi lebih singkat gitu ya. Nah, di sini di dalam rangkaian saya ini terlihat bahwa sebuah lampu kuning, dua buah lampu kuning ya ini. Dua buah lampu kuning itu berkedip terus, ganti-gantian itu ya. Kiri kanan gitu. Nah, ini dalam proyek yang saya buat ini artinya lampu merahnya belum di-set teman-teman. Jadi nanti kita akan mengeset terlebih dahulu, memberikan durasi gitu ya, memberikan durasi berapa lama untuk masing-masing lampu yang ada di sini gitu. Nah, karena ini belum di-set, maka masih berkedip seperti ini. Tapi nanti setelah kita set, nah, apa yang akan terjadi? Yuk kita cek. Untuk membuktikan itu semua, saya di sini akan menggunakan MQTT Dash, yaitu aplikasi Android. Nah, gitu ya, untuk mengatur durasinya ini. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah pilot gitu ya, sebuah pesan gitu. Berapa lama sih lampu merah yang akan kita berikan gitu durasinya? Berapa sih durasi lampu hijau yang akan kita berikan gitu? Katakanlah untuk yang sebelah sini, kelihatan ya teman-teman, sebelah sini. Ya, yang ini ya. Ini satu set lampu merah, di sini juga satu set. Nah, tapi di sini saya mengumpamakan ya, ini sebuah lampu merah yang berbeda di jalan tertentu dan di daerah tertentu. Jadi ini berbeda lokasi, katakanlah seperti itu. Nah, sebelumnya mohon maaf karena saya tidak mempunyai stok lampu hijau. Di sini saya menggunakan lampu kuning juga untuk yang di bagian sini. Nah, ini sama-sama kuning. Asumsi saya ini adalah lampu hijau. Karena saya tidak mempunyai stok, saya memakai sisa-sisa lampu yang ada seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini saya memberi nama lampu merah untuk jalan godean. Nah, mari kita coba set untuk jalan godean. Itu kita berikan untuk lampu merah itu 5 detik dan lampu hijau itu 7 detik. Oke. Sudah saya tuliskan di sini 5 dan 7. Seperti itu ya, 5 dan 7. Nah, mari kita set. Oke. Ya, sudah terlihat kan teman-teman bahwa di sini durasi muncul bahwa lampu hijaunya ini sudah menyala gitu ya. Durasinya berapa lama? Ya ini sesuai dengan pilot atau pesan yang sudah kita berikan gitu ya. Di sini kan 7 detik tuh. Nah, berarti lampu hijau untuk bangjo atau lampu merah di jalan godean ini 7 detik. Seperti itu kira-kira. Nah, lalu ada satu lagi di dalam visualisasi data yang disediakan oleh CloudShifter itu sudah masuk ya teman-teman, bahwa dari HP saya, teman-teman bisa melihat di sini HP Vito itu mengirimkan payload, yaitu string, pilot string ya. Pilotnya ini adalah string 5 dan 7. Nah,
5 dan 7 itu dikirimkan kemana? 5 dan 7 itu dikirimkan ke hierarki A221 di dalam Godean, di dalam Sleman, dan juga di dalam DIY. Nah, cara bacanya seperti ini teman-teman. Di dalam daerah DIY ini itu terdapat Kabupaten Sleman, kemudian daerah Godean gitu ya, Kecamatan Godean. Nah, di Kecamatan Godean tentu ada sebuah lampu merah gitu ya. Nah, A di sini adalah jalan A gitu. Kemudian dengan ID-nya saya memberikan ID 221. Nah, ini saya cuman sembarang saja ya, bukan berarti itu yang terjadi di lapangan gitu ya. Tidak lupa saya juga akan menjelaskan bahwa di dalam MQTT Dash yang saya punya ini, saya mempunyai 2 topik. Nah, topik pertama itu adalah traffic light pada jalan Godean dengan ID A221. Kemudian topik yang kedua adalah traffic light yang ada di Kasihan Bantul, itu dengan ID-nya D873. Nah, itu ya. Nah, kan ini Godean sudah di set. Mari kita coba kita set untuk yang Kasihan. Karena yang Kasihan ini, daerah Kasihan ini, lampu merah dan lampu hijaunya itu belum menyala gitu ya teman-teman. Kita coba saja set. Lalu mari kita perhatikan juga visualisasi data yang ada pada website ini. Kita coba saja. Kalau lampu hijaunya kita berikan 3 deh. 3 sama 4 detik. Nah, gitu ya. Ini artinya 3 detik untuk lampu merah, 3 detik untuk lampu merah dan 4 detik untuk lampu hijau. Seperti itu ya, teman-teman. Mari kita set. Itu ya. Nah, langsung keluar ya. Di sini langsung keluar bahwa sama-sama di daerah DIY gitu ya. Tetapi di kabupaten yang berbeda, juga daerah yang berbeda. Ya kan? Di sini sudah keluar pilotnya bahwa dari HP saya ini, saya kirimkan pesan atau payload tadi berupa string 3 dan 4. Teman-teman juga bisa melihat dari lampu ini bahwa lampu di daerah Kasihan ini sudah menyala ya teman-teman. Durasinya berapa? Ya sesuai dengan payload yang saya kirimkan gitu. Begitulah teman-teman alur untuk bagaimana cara MQTT ini bekerja. Lalu kita akan melihat dari segi source code-nya gitu. Yuk mari kita cek. Oke. Ya, mulai dari yang pertama itu sebelum menggunakan ini teman-teman diharapkan untuk menginstal library dulu. Library-nya ini teman-teman bisa menginstal melalui Arduino IDE-nya ini dengan cara tools, kemudian manage library, kemudian teman-teman memasukkan kata kunci MQTT. Nah, pastikan nanti akan tampil beberapa banyak library itu ya, akan banyak library tertampil. Nah, pastikan untuk menginstal itu yang ditulis oleh Joel. Nah, ini ya, Joel Gahwiller gitu ya. Nah, oke, setelah teman-teman berhasil menginstal, langsung saja kita masuk ke baris yang pertama. Baris yang pertama ini adalah include wifi.h dan juga ada juga mqtt.h. Kedua library ini digunakan untuk pertama menginstansiasi wifi gitu ya, supaya ini terkonek dengan internet. Nah, lalu untuk yang library yang kedua ini supaya kita bisa menggunakan protokol MQTT ini. Seperti itu. Nah, untuk 3 baris selanjutnya, di sini adalah pin-pin yang saya set atau saya berikan gitu ya. Di sini untuk Godean, lampu Godean yang hijau, artinya yang ini, itu berada di pin 0. Kemudian untuk yang lampu merah berada di pin 15. Lalu untuk yang kuning berada di pin 2. Demikian juga sama untuk yang Kasihan itu ya. Ini nomor-nomor pinnya. Supaya lebih jelas, teman-teman bisa melihat sirkuit diagram yang sudah saya buat di sini. Akan saya besarkan dulu. Nah, oke. Kira-kira seperti ini teman-teman sirkuit diagramnya. Nantinya teman-teman akan membutuhkan 6 buah lampu LED ya. Kemudian 6 buah resistor 220 ohm dan juga kabel jumper secukupnya, seperti itu. Oh ya,
di sini saya masih sama menggunakan ESP32S ya. Itu Node MCU ESP32S. Seperti itu. Nah, lanjut saja kita masuk ke bagian source code-nya. Nah, di bagian ini itu kita define atau memberikan username dan password WiFi kita. Sesuaikan dengan WiFi atau koneksi yang sudah teman-teman sediakan ya. Jangan mengikuti apa yang saya tulis di sini, karena nama WiFi punya saya dengan punya teman-teman pasti akan berbeda gitu. Ya, lalu kita langsung saja masuk ke bagian. Nah, ini source code yang saya buat, sedangkan ini adalah template dari library-nya yang sudah kita install tadi gitu. Nah, di sini default kuning itu saya berikan 1 detik. Nah, kenapa 1 detik? Nah, itu untuk digunakan untuk menandai bahwa ketika lampu traffic light ini belum kita set, itu lampu kuning akan berkedip setiap 1 detik gitu ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat lagi. Nah, ini saya reset ya. Kita tunggu sebentar. 1 detik itu apa? Ini. Nah, ini lampu yang kuning yang untuk Bang Jo sebelah Godean sama Bang Jo Bantul ini akan berkedip masing-masing 1 detik gitu ya. Gitu. Itu untuk menandai bahwa lampu merah ini belum di set timernya, durasinya gitu ya. Oke, nah di sini karena belum di set, maka artinya durasinya untuk masing-masing lampu merah dan hijau di setiap lampu traffic light itu masih 0 ya teman-teman. Nah, lalu untuk di bagian void connect itu di sini kita akan, ini fungsi yang akan kita gunakan untuk menghubungkan antara wifi kita dengan broker kita ya. Di sini karena saya menggunakan brokernya shifter.io, maka pada bagian ini ya, nah, ini teman-teman bisa memasukkan client ID teman-teman. PC Vito adalah komputer yang saya gunakan di sini. Kalau teman-teman menggunakan HP atau laptop gitu, bisa tuliskan laptop agar lebih jelas gitu ya. Kemudian nama teman-teman sendiri gitu, supaya tahu itu device-nya siapa, ini yang mensubscribe siapa gitu ya. Lalu untuk yang bagian ini, parameter yang kedua itu adalah nama instan yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Nah, ini ya, Vito IoT Project. Di sini ini ya teman-teman, ini nama instan teman-teman, silahkan sesuaikan dengan yang teman-teman punya, seperti itu. Kemudian yang di sini adalah token. Token ini digunakan agar PC saya ini yang ada di sini itu diberikan akses untuk melakukan subscribe ataupun publishing gitu ya. Nah, lalu untuk kode berikutnya di sini ada client.subscribe. Nah, itu digunakan untuk subscribe, yaitu agar kita bisa melihat topik mana saja yang kita subscribe gitu ya. Nah, di sini karena saya sudah menyebutkan sebelumnya bahwa topik yang saya subscribe itu adalah yang pertama ada Godean dan Kasian. Nah, sesuai ya teman-teman bahwa 2 yang saya subscribe gitu. Nah, lalu ketika ada pesan masuk, tentunya akan ditangani di sini teman-teman. Contohnya saja, jadi fungsi ini itu akan digunakan ketika sebuah publisher itu atau sebuah subscriber itu mengirimkan payload. Katakanlah saya mengirimkan payload untuk lampu merah yang ada di Kasian ini ya. Saya berikan 5 dan 6 gitu. 5 dan 7 deh. Nah, oke. Nah, ini ya teman-teman, sudah terlihat bahwa ini pesan yang masuk itu
pesan yang masuk ke broker saya itu adalah DIY. Sorry, ini adalah topiknya. Nah, pesannya itu ini, 5 dan 7. Nah, 5 dan 7 saya kirimkan di topik DIY Bantul Kasihan dengan ID D873. Seperti itu. Lalu bagaimana jika kita mengirimkan topik yang satunya? Nah, kita coba saja. Di sini saya akan coba mengirimkan yang kodean ya. 2 dan 6 dan 5 gitu. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, sudah masuk teman-teman. Tadi sempat terkendala sepertinya karena koneksi internet. Nah, di sini sudah masuk ya. Saya mengirimkan ke kodean seperti yang sudah saya lakukan tadi di sini. Kodean 2 dan 5, kasihan 5 dan 7. Nah, ini pesannya masuk ini teman-teman. Nah, ini ya. Seperti itu. Jadi balik lagi bahwa fungsi ini nanti akan digunakan untuk menangani pilot yang dikirimkan dari subscribernya atau publishernya gitu ya. Lalu di sini dari pilot yang saya kirimkan itu akan di string slicing, akan dipecah-pecah gitu ya. 5 dan 7 ini kan masih berbentuk string. Nah, dengan delimiternya itu adalah dan, bentuknya ini simbol dan ini ya, delimiter seperti ini. Nah, untuk angka di depan delimiter itu nanti akan menjadi durasi untuk lampu merah, sedangkan angka di belakang delimiter itu adalah durasi untuk lampu hijau. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan lagi, bahwa 2 dan 5 adalah merah untuk 2 detik untuk lampu merah, kemudian 5 detik untuk lampu hijau. Seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan durasi dari string slicing tadi, tentu saja global variable yang masih 0 tadi akan diubah menjadi value yang baru, teman-teman. Jadi yang dari awalnya mati itu akan menyala sesuai dengan durasi yang sudah kita tentukan ketika mengirimkan payload, seperti itu. Nah, lalu untuk di bagian void setup, seperti biasa kita akan melakukan serial.begin agar kita bisa melihat di serial monitor, kemudian wifi.begin ini agar kita bisa masuk ke routernya ya, ke jaringan teman-teman yang sudah disiapkan. Lalu untuk pin mode ini, karena ini LED, maka disetting menjadi output seperti itu. Nah, lalu di sini juga terdapat client.begin Vito IoT project.cloud.shifter.io. Nah, ini adalah alamat broker dari MQTT broker teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan shifter.io, maka alamat broker saya ini adalah seperti itu. Ini ya. Ini nama instannya, kemudian domainnya seperti ini. Nah, lalu untuk di bagian loop, di sini akan dilakukan berulang-ulang ya teman-teman. Di sini saya memanggil fungsi set kodean, lalu fungsi set kasihan. Nah, fungsi tersebut masing-masing itu digunakan untuk menyalakan lampu-lampu yang ada di depan saya ini. Kalau set kodean, maka fungsi ini digunakan untuk mengeset durasi masing-masing lampu yang ada di kodean gitu ya. Kemudian untuk ketika ini set kasihan, maka digunakan untuk mengeset lampu yang ada di kasihan itu ya. 3 ini juga 3 itu gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk demonstrasi dan pembahasan saya mengenai protokol MQTT menggunakan shifter.io. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata.
Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.